Halo, selamat datang kembali. Hari ini, kita mau coba kupas tuntas satu isu penting nih, yang lagi-lagi muncul ya, soal pernikahan dini. Dan kaitannya yang, yaitu, erat banget sama masalah stunting di Indonesia. Betul. Ini jadi perhatian lagi ya. Iya, kita akan banyak merujuk ke pernyataan Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi Sadikin, soalnya komentar beliau kan dipicu sama kasus pernikahan anak yang viral itu loh. Yang di Lombok Tengah itu ya? Nah, itu dia, di NTB. Oke. Anda mungkin udah sempat dengar juga ya kasusnya, pernikahan antara siswi SMP usianya baru 14 tahun, inisialnya SMY. Ya ampun, 14 tahun ya? Iya, sama pasangannya, siswa SMK 17 tahun, inisial SR. Videonya itu, wah, nyebar cepat banget dan ya gitu deh, bikin heboh dan prihatin banyak orang. Pasti, umur segitu kan ya belum siap lah ya. Makanya, oke deh, mari kita coba bedah ini ya. Fokus kita kali ini, kita coba pahami perspektif Pak Menkes soal resiko kesehatan pernikahan dini ini. Terutama yaitu dampaknya ke anak nanti. Oke. Nah, yang menarik di sini tuh, respons Pak Menkes ya, cepat dan kelihatan prihatin banget. Beliau kan secara terbuka bilang menyayangkan kejadian ini. Dan kalau dilihat dari sisi kesehatan ya, alasannya jelas banget sih. Gimana tuh? Ya, pernikahan di usia yang katakanlah belum matang ya, baik fisik maupun mental, itu kan bawa resiko kesehatan. Dan resikonya ini, signifikan. Buat ibunya ya pasti. Bukan cuma buat ibunya, tapi yang juga krusial banget ya buat keturunannya nanti. Oke. Nah, disinilah jadi penting banget buat kita semua pahami nih. Pak Menkes kan secara spesifik banget ya, menyoroti adanya benang merah antara pernikahan dini ini dengan potensi terjadinya yaitu tadi, stunting. Stunting, iya. Pada anak yang nanti dilahirkan. Penting juga nih kita ingat bareng-bareng, stunting itu kan bukan cuma soal pendek ya badannya, Betul, bukan cuma fisik. tapi kondisi gagal tumbuh kembang. Fisik iya, tapi juga kognitif, gara-gara kurang gizi kronis, terutama di periode emas itu, 1000 hari pertama kehidupan. Tepat sekali. Dan Pak Menkes itu benar-benar menekankan konsekuensi jangka panjangnya stunting ini. Apa tuh konsekuensinya kata beliau? Ya, itu tadi menurunnya kemampuan intelektual anak. Beliau bahkan sampai bilang, kasihan mereka tidak bisa seperti teman-teman yang lain. Wah, dalam ya maknanya. Iya, jadi ini bukan sekedar isu individu anak itu aja, tapi ini menyangkut kualitas generasi penerus kita kan? Benar juga. Penurunan kapasitas intelektual ini, ya dampaknya bisa ke produktivitas bangsa, daya saing kita di masa depan, jauh efeknya. Oke, paham. Nah, kalau risikonya seserius itu ya, soal stunting ini, terus apa dong langkah konkretnya? Atau saran praktis dari Menkes gitu? Terutama buat pasangan yang mungkin ya, seperti kasus di Lombok itu, udah terlanjur menikah dini. Gimana? Nah, Menkes memang ngasih saran yang sangat pragmatis ya. Mungkin ini sebagai langkah mitigasi awal gitu. Sarannya, tunda dulu punya anak. Tunda kehamilan ya? Iya, betul. Tujuannya jelas banget. Biar si calon ibu ini ada waktu mencapai usia yang lebih matang lah secara fisik pas hamil dan melahirkan nanti. Oke. Dan yang paling penting ya seperti kata Menkes, jangan buru-buru memiliki anak agar bayi yang lahir, yaitu tidak stunting. Langsung ke akarnya ya, biar nggak stunting. Betul, ini upaya langsung buat motong rantai resikonya. Tapi ya tentu saja, kita juga tahu ya, saran ini kan logis dari sisi kesehatan. Tapi Tapi tantangan implementasinya di lapangan, kita juga perlu sadar, kadang ada faktor sosial budaya yang ya Anda tahu lah mendorong buat segera punya anak kan? iya. Faktor non-medisnya juga kompleks ya. Kompleks. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, apa artinya semua ini buat Anda para pendengar? Pesan utama dari Pak Menkes yang kayaknya perlu kita garis bawahi banget itu, pernikahan dini ini dampaknya jauh ya. Melampaui sekedar isu sosial biasa gitu. Jauh lebih dalam. Ada konsekuensi kesehatan yang sangat nyata. Dan stunting ini jadi salah satu ancaman paling seriusnya. Karena mengancam potensi intelektual anak-anak kita. Betul sekali. Dan ini memunculkan pertanyaan penting sih sebenarnya. Kenapa ini krusial banget buat Anda pahami? Ya karena ini bukan cuma sekedar berita viral sesaat yang nanti hilang. Bukan cuma heboh sesaat ya.
Bukan, ini menyangkut kesehatan masyarakat kita, masa depan anak-anak kita, dan secara fundamental ya, ini soal kualitas sumber daya manusia Indonesia buat dekade-dekade ke depan loh. Investasi jangka panjang ya jatuhnya. Iya, ini investasi bangsa yang taruhannya, wah, tinggi banget. Oke. Tadi kan Pak Menkes ngasih saran ya untuk tunda kehamilan. Itu kan langkah setelah pernikahannya terjadi ya. Iya, sifatnya kuratif atau mitigasi lah ya. Nah, ini mungkin jadi satu pemikiran penutup nih buat Anda renungkan di rumah. Kalau kita mikirnya lebih ke hulu lagi nih, sebelum pernikahan dininya itu terjadi, kira-kira langkah pencegahan fundamental apa lagi ya yang menurut Anda itu paling mendesak? Paling perlu kita dorong bareng-bareng, supaya akar masalah pernikahan dini ini bisa benar-benar kita atasi secara sistemik gitu. Pertanyaan bagus itu. Ya, coba direnungkan ya, kira-kira apa langkah pencegahan paling mendasar yang bisa kita lakukan? Pikirkanlah.